Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Al-Farizi, NPM 2017-05-1060 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Untuk kontennya sendiri, yang pertama ada hakikat demokrasi yang akan dibahas, ada berupa pengertian, klasifikasi, dan prinsip. Lalu konten yang kedua berupa dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Lalu konten yang ketiga sebagai konten yang terakhir, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kita masuk ke konten atau topik bahasan yang pertama, yaitu hakikat demokrasi. Pengertian hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan pengertian dari hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Hakikat demokrasi dibagi menjadi klasifikasi, dibagi menjadi 3 berdasarkan yang pertama titik berat perhatiannya, yang kedua berdasarkan ideologi, yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi formal biasanya dianut negara-negara liberal. Demokrasi material adalah demokrasi yang menitik beratkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Lalu berdasarkan titik berat perhatian yang ketiga adalah demokrasi gabungan, merupakan sistem pemerintahan demokrasi kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Artinya berfokus di ekonomi juga di bidang politik. Lalu yang kedua, klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologinya. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur. Contohnya Polandia dan Rumania yang terjadi pada tahun 1952. Lalu ada klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yang secara langsung menerima dan menggunakan kehendak rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Contohnya adalah ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada. Lalu demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang mengatur sistem penyaluran aspirasi rakyat melalui perwakilan atau lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk berdasarkan suara rakyat. Contohnya adalah penentuan atau pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Prinsip demokrasi. Ada yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Kita masuk ke topik bahasan yang kedua atau konten yang kedua, yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila
memiliki prinsip-prinsip di demokrasi di Indonesia. Yang pada hakikatnya inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Demokrasi Pancasila nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi negara lain. Apa nilai lebihnya? Nilai lebihnya adalah demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Adapun prinsip demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negaraan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi dengan berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh,